Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih buat Bapak Ibu dan juga wali murid yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Pada masa pandemi seperti ini, kita bisanya hanya belajar jarak jauh. Semoga video sumber belajar ini bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran tentang apa? Tentang Allah Maha Esa. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Buktinya adanya alam semesta ini. Kita percaya Allah itu ada, berarti kita itu sudah beriman kepada Allah. Iman itu apa, anak-anak? Iman itu artinya percaya. Kita percaya bahwa Allah itu Esa. Esa itu artinya bahwa Allah itu hanya satu, Allah itu tunggal. Mustahil jika Allah itu bersifat banyak. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibuktikan dengan adanya alam semesta dan isinya. Allah yang menciptakan alam semesta ini serta mengatur isinya. Mari kita renungkan. Kalau Tuhan itu berjumlah banyak, tentu akan timbul perselisihan, dan apabila terjadi perselisihan, tentu akan binasalah alam semesta ini. Allah itu Esa, Allah itu Maha Tunggal. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bagaimana bunyinya, anak-anak? Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua, Allahus Shomad, artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Berdasarkan ayat di atas dapat kita fahami bahwa Allah itu tidak memiliki anak, Allah itu juga tidak diperanakkan, dan larangan buat kita yaitu berbuat musyrik. Apa itu musyrik? Musyrik yaitu menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan segala sesuatu. Dari Quran surat Al-Ikhlas tersebut kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil hikmahnya. Hikmahnya yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama, surat tersebut merupakan penegasan tentang kemurnian keesaan Allah. Yang kedua, menolak segala kemusyrikan. Kita harus berani menolak segala sesuatu yang mengajak kita atau mengarahkan kita kepada yang musyrik. Yang ketiga, berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak dilahirkan dan juga dia tidak mempunyai anak. Yang kelima, menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Di masa pandemi ini kita harus yakin dan berdoa hanya kepada Allah, dan juga kita harus berikhtiar menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk usaha kita untuk terhindar dari COVID-19. Semoga di masa pandemi seperti ini kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jangan lupa untuk memudahkan kalian dalam memahami, meyakini bahwa Allah itu Esa. Ada sebuah lagu yang ada di buku kalian, di buku pendamping kalian. Itu lagunya berdasarkan nadanya berdasarkan Topi Saya Bundar. Kalau anak-anak mau menyanyi boleh seperti ini. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Tempat kita meminta
Allah segalanya. Semoga dari pemaparan Bulika dan juga lagu tersebut kalian mudah untuk memahami bahwa Allah itu Esa. Sekian, bila ada kurang lebihnya, Bulika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.